Be phenomenal every day. Oke, video kali ini saya akan membahas market update ya. Jadi saya sudah cukup lama tidak mengeluarkan video market update. Dan sekarang ini saya lihat cukup menarik market kita karena banyak sekali ya saham-saham blue chip atau big caps itu yang pada berguguran. Nah, teman-teman bisa lihat saham-saham perbankan itu pada berguguran, kemudian saham telekomunikasi macam Telkom pun juga turunnya juga cukup dahsyat ya. Saham Astra pun juga sekarang sudah di level 4.400, nggak kerasa ya, cepat sekali sudah levelnya 4.000-an. Nah, walaupun saham-sahamnya itu berguguran, tapi IHSG kita itu masih di level 7.100-an. Nah, sebenarnya ini bukan berita yang bagus. Kenapa? Karena menurut saya level 7.100 ini adalah level yang palsu ya dari IHSG. Loh, kok bisa palsu? Nah, IHSG kita ini kan ditopang ya. Ditopang oleh Prayogo Pangestu, saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu ya, seperti Brand, ini yang market cap-nya 1.300 triliun. Bahkan yang terakhir ada saham ARMN, yang market cap-nya juga sudah hampir 1.000 triliun ya, sudah 950 triliun. Jadi kombinasi sahamnya Pak Prayogo plus ARMN inilah yang menopang IHSG. Nah, makanya saya bilang bahwa 7.100 ini adalah palsu, tidak mencerminkan kondisi saham-saham yang ada di dalam keseluruhan indeks IHSG. Sekarang yang saya akan bahas pertama itu adalah saham Astra ya. Nah, kalau teman-teman ingat beberapa bulan yang lalu ya, tepatnya sekitar 3 bulan yang lalu itu saya pernah membuat video tentang Astra, di mana saat itu harga saham Astra itu longsor terus ya, sampai mencapai titik 5.000-an, kurang lebih sekitar 5.100 atau 5.200, saya lupa. Nah, kemudian saya membuat analisa untuk forecasting ya. Nah, ini ya, kalau teman-teman masih ingat, teman-teman bisa lihat lagi ya, kalau mau untuk videonya yang 3 bulan lalu, di mana saya menuliskan untuk worst case Astra itu ada di level 4.100 ya. Ini menurut saya ya, untuk worst case-nya itu 4.100. Nah, sekarang posisi Astra sendiri itu ada di level 4.460. Nah, saya juga masih ingat ya, waktu saya saya rilis video itu, nggak sedikit komentar-komentar itu yang menghujat saya. Yang dibilang saya tebar fur lah, mau share, whatever lah, segala macam. Nah, itu nggak apa-apa, karena kita pun dalam memutuskan untuk membeli atau menjual itu kita harus punya conviction pribadi ya. Jadi kita nggak boleh percaya 100% dengan semua informasi. Jadi saya justru suka kalau teman-teman yang mempunyai prinsip ya, atau pendirian dalam mengambil keputusan beli atau jual suatu saham. Nah, Astra sekarang ada di level 4.400 ya. Kemudian mengapa kok bisa turun terus ya? Salah satu penyebabnya juga ada ini ya, rilis penjualan mobil yang ambrol ya 23%. Nah, karena ini sangat relate ya dengan industrinya Astra. Jadi 2024 itu turun cukup dalam 23% ya. Nah, ini disebabkan apa ya? Kondisi ekonominya juga lagi serot ya. Terutama di tahun ini kan tahunnya Pilpres, waktu Q1-nya itu. Nah, ini juga tercermin ya, teman-teman bisa melihat juga di Q1 2024 ada penurunan ya dari Q1-nya 2023. Memang pada Q1 2023 ini juga United Tractor kan menyumbang cukup banyak ya saat batu baranya juga sedang tinggi ya. Nah, walaupun penurunan, dia net profitnya ini sebenarnya kalau kita compare waktu sebelum pandemi itu dia masih lebih baik ya. Atau masih di atasnya, 7,4 triliun ini sebelum pandemi kan Q1-nya 5,2 triliun. Jadi sebenarnya dia itu secara kinerja sebelum pandemi dan sekarang itu masih lebih bagus. Nah, harga sahamnya yang turun ini membuat Astra ini bahkan mencapai ini ya, dividen yield-nya ini kalau teman-teman lihat di Astra, dividen yield-nya itu kalau dihitung secara persentase itu 11%. Kan kemarin sudah bagi dividen ya, 14 Mei ya. Nah, 14 Mei sudah bagi dividen, dengan sekarang ini 4.400-an itu sekitar 11%. Nah, cuma memang dividen ini kita untuk forecast ke depannya pun yang tergantung dari proyeksi labanya di 2024 untuk dividen 2025 kan. Nah, kalau saya masih stick ya dengan forecast yang saya buat, di mana untuk worst case-nya itu adalah di 4.100 ya. Jadi sebenarnya harga ini sudah mendekati ya, sudah mendekati untuk harga yang
menurut saya itu menjadi worst case-nya Astra ya. Ini adalah untuk saham Astra. Jadi kalau teman-teman melihat saham blue chip yang lagi hancur seperti ini, apalagi kita sudah lihat, oh worst case-nya ini kalau menurut saya itu sekitar 4.100. Nah sekarang sudah di level ini, nah teman-teman sudah mungkin bisa siap-siap ancang-ancang kalau memang teman-teman suka ya dengan industri atau perusahaan seperti Astra Internasional ini. Nah, yang cukup menarik ini ya, ini teman-teman juga mesti lihat ya, bahwa Astra ini sebelum masuk saya ke sini ya, ini kan asing berjualan, seperti hari ini pun foreign-nya kalau kita lihat itu masih sell ya, ini BK sell 130 miliar, buy-nya cuma 44 M. Nah, kalau kita tarik ya, selama satu bulan ini juga si asing ini jualannya cukup banyak. Teman-teman bisa melihat ya, ini BK, ZP, ini kan broker-broker yang dipakai oleh asing. Dari chartnya pun yang di sini, nah garis biru ini kan menunjukkan foreign flow atau asing. Jadi asingnya ini keluar terus. Nah yang menampung siapa? Oh yang menampung ternyata adalah gerombolan retail. Jadi teman-teman lihat ya, dari November, Desember, Januari sampai April 2024 ini retailnya ini terus. Wah, pasukan retail ini membeli terus ya saham Astra Internasional. Jadi asingnya out ditampung oleh pasukan retail ya. Nah sebenarnya memang kalau kita mau memutuskan membeli suatu saham itu kan kita memang melihat secara valuasinya ya, tidak terlalu memperdulikan masalah ini. Tapi kalau kita untuk melihat secara short term, dengan semakin banyaknya retail yang masuk itu memang lebih membebani suatu saham untuk harganya bisa terdongkrak naik. Berbeda kasusnya misalkan dengan sahamnya ini Pak Prayogo, Brand ya. Saham Brand ini kalau teman-teman lihat, di Februari, Maret, April, retailnya ini kan keluar semua kan. Minus 5.000, minus 2.000, minus 8.000. Makanya kalau teman-teman cek di sini, Brand itu diterbangkan dalam tanda kutip ya. Nah ini ya, jadi Januari, Februari dia ini nggak kemana-mana, sideways kan. Januari, Februari, Maret, nah nggak kemana-mana. Kemudian Aprilnya ini baru langsung diterbangkan semua kan. Nah sesudah apa ya? Sesudah retailnya ini berjualan seperti itu. Nah kebalikannya kalau misalkan untuk teman-teman lihat yang tadi ASII ya. ASII. Nah ini kalau kita lihat ya chartnya ini kan dia terus mengalami penurunan. Nah salah satunya juga saya bisa bilang apa, karena ya yang menampung itu retail, yang berjualan itu big player ya seperti asing kan. Otomatis ya untuk menggerakkan secara short term untuk menaikkan ya agak berat seperti itu. Tapi untuk emiten yang memang ya Astra ini kita bisa bilang kan emiten yang sudah sangat proven kan, secara GCG-nya, secara perusahaan siapa yang nggak tahu Astra kan. Kalau dia sudah terlampau murah, ya mau nggak mau pasti harganya juga akan terkoreksi naik lagi ya. Kalau sudah kebajuk murahnya, nggak mungkin pemain-pemain besar itu nggak tertarik dengan saham yang atau perusahaan yang seperti Astra dengan harga yang sangat murah. Nah itu pendapat saya ya tentang si Astra. Kemudian Brand, nah Brand ini dia masuk full call option ya, langsung ARB guys. Jadi sebelumnya dia kan dijoskan lagi ya, kemudian sama buset disebrit, masuk full call option, langsung dia ARB ya di hari pertama. Nah kalau untuk emiten-emiten seperti ini benar-benar emiten yang teman-teman harus punya jiwa Choyun-Fat ya, God of Gambler kalau misalkan mau masuk di dalamnya. Karena ini benar-benar ya spekulasi, benar-benar teman-teman kalau mau membeli sahamnya Brand ini sudah berdoa terhadap si bandarnya untuk terus naik kan. Kalau saya sangat amat tidak merekomendasikan untuk membeli saham yang harganya itu sedang di ujung tinggi seperti ini. Walaupun apakah bisa kok naik? Ya bisa-bisa aja, kita nggak ada yang tahu kan. Tapi sebaiknya emiten-emiten yang harganya sudah sangat amat tinggi dengan valuasi yang sudah nggak masuk akal. Nah ini ya, itu sudah terlihat kan secara book value-nya 119 kali, PI-nya 740 kali. Ini sudah secara valuasi sudah nggak masuk akal untuk dibeli sebenarnya seperti itu. Walaupun secara ke depan harga saham kita tidak ada yang bisa yang tahu ya ini apakah naik atau turun. Nah saya juga mencermati mulai banyak ya kaum yang menggeser bahwa nah ini ya value investing ini sudah tidak relevan zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kita beli itu yang
yang naiknya kenceng-kenceng ya, seperti Pani lah, kemudian ada sahamnya Pak Prayogo, Brand, itu saya sebenarnya kurang setuju. Jadi teman-teman jangan mudah apa ya, ibaratnya itu terhasut ya dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Memang kita nggak bisa menyalahkan 100% hal seperti itu, bahwa ketika kita membeli suatu saham, loh kok fundamentalnya kan sudah sangat over, tapi harganya loh naik terus, kan nggak ada masalah. Ya memang. Tapi hati-hati untuk saham seperti itu, kalau sekali reverse ya, sekali mengalami kebalikan arah, pembalikan arah, itu juga turunnya luar biasa ngeri. Sedangkan kalau kita dengan menggunakan value investing, kita beli itu dengan harga yang di bawah intrinsic value-nya, itu jauh memberikan keamanan ya, jauh memberikan keamanan dan juga kenyamanan. Kita nggak takut ya. Walaupun sahamnya sedang turun, wah kita justru mindset kita akan terus membeli lagi. Karena kita tahu bahwa oh, ini kinerjanya masih baik-baik saja. Semakin turun sahamnya, kalau perusahaannya bagi dividen, yield dividennya itu akan semakin tinggi. Nah itu yang bedanya. Kalau kita memegang saham-saham yang benar-benar kita beli berdasarkan bandar ya, atau berdasarkan chart, dengan kalau kita membeli dengan berdasarkan value investing. Kalau kita beli berdasarkan chart, harga, price action, begitu dibawa turun, kita bingung ini mau di cut loss atau mau di average. Kalau mau average ya justru semakin double lagi ya resiko yang dipertaruhkan. Untuk brand. Dan yang terakhir, nah ini yang saya bahas itu adalah BBRI. Sebenarnya daripada Astra, saya lebih prefer ke BBRI sih, terus terang ya, daripada si Astra. Nah, BBRI sendiri ini kalau kita lihat ya, kalau Astra kan sempat mengalami penurunan year on year-nya ya di Q1, BBRI ini dia tidak mengalami penurunannya. Jadi secara net profit dibandingkan 2023 pun juga masih oke. Dibandingkan sebelum pandemi juga sudah double ya, 8 triliun dengan sekarang 15 triliun. 15,8 triliun. Nah, namun secara valuasinya dia itu malah rendah sekali ya untuk Bank BRI. Dan sama kalau misalkan kita lihat tadi untuk dividen yield-nya pun itu jadi terasa tinggi sekali BBRI dengan harga sahamnya sekarang ini ya. Mana ini BBRI dia yield-nya itu sudah mencapai 7,23%. Nah, kembali lagi ya untuk short term, teman-teman lihat juga kan di sini ya. BBRI di sepanjang bulan Mei ini, ini ngeri ya guys. Jadi ZP, BKA, AK ini, wah berjualannya sangat banyak. Ini pasukan foreign ya, ini ya foreign dia triple ya, tiganya ini berjualan semua. Ini ngeri loh angkanya, 3 triliun, 1,8, 1,1. Jadi ini berarti berapa? 6 triliun lebih kan. Nah ini ya, foreignnya 6,6 triliun. Buyingnya YU, CC, ini yang foreign ya. Foreignnya sedikit. Nah kalau kita totalnya, nah ini ya kelihatan sekali ya sedang distribusi asingnya kan. Nah yang menampung sama kasusnya ya. Yang menampung adalah pasukan retail, itu YPPC CPD. Nah ini trio retail ya yang menampung saham atau distribusi dari asing. Kalau teman-teman lihat di RTI pun ini kan kelihatannya. Wah bahkan paling parah ya, April kemarin itu si retail itu membelinya itu 97.000. Ini gila sekali guys. Jadi biasanya ini ya, nih teman-teman bisa melihat ya dari di bulan November minus 12.000, artinya retailnya banyak yang jualan, ini beli sedikit, jual sedikit. Maret mulai akum retailnya 16.000, April ini 97.000. Wah ini yang membuat secara short term memang ya agak susah ya kalau misalkan mau naik, karena sahamnya ini pada dipegangi oleh retail se-Indonesia Raya. Ini mungkin kita bisa lihat dari foreign flow-nya juga. Nah ini ya, biru ini kan foreign flow-nya ini turun ya. Nah ini yang nampung adalah full retail yang menampung. Ada 90.000 investor baru di Bank BRI. Nah, ini juga ya secara short term makanya nggak heran kalau misalkan dia dibawa turun terlebih dahulu. Cuman ya kembali lagi ya teman-teman, walaupun dia dibawa turun seperti ini, kalau secara valuasi itu memang sudah terlampau murah, nggak masuk akal murahnya, ya saya lebih baik, maksudnya itu kita kalau membeli saham, lebih baik ya seperti ini, yang blue chip yang sedang dibuangi,
Nah ini kan, dia ini kan dibuangin ya, dari 6.000 lebih sekarang tinggal 4.400 kan. Valuasinya murah gitu loh, valuasinya menjadi murah. Ini sangat make sense kalau kita membeli saham-saham yang seperti ini. Tapi hati-hati untuk short term ini, kita jangan masuknya langsung digas full all ya, langsung oke saya tembak di satu level. Nah itu yang kita juga harus hati-hati, karena kenapa? Karena secara short term kita nggak ada yang tahu, kecuali kalau memang teman-teman itu ingin memegang untuk oke lah saya beli BBRI itu untuk swing trade ya, atau memegang untuk misalkan dalam jangka waktu beberapa tahun. Nah itu nggak terlalu bingung dengan fluktuasinya ya, dengan fluktuasi kurs sudah dibuangi oleh asing kemudian harganya terus turun ya. Nah itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman memang lebih ke arah untuk trading ya, sebenarnya ya BBRI ini apakah tergolong sudah di harga yang murah? Kalau menurut saya sudah di harga yang murah, 4.400 ini. Cuman potensi penurunannya itu masih ada karena masih terus dibuangin oleh si asing ya. Nah, makanya strateginya sebaiknya apa? Kalau memang mau masuk ya kita masuk aja secara bertahap ya, bukan langsung di satu posisi. Mungkin kita masuk 20% terlebih dahulu sambil melihat marketnya seperti apa gitu. Nah itu, jadi kesimpulannya kalau menurut saya untuk saham-saham blue chips ya, blue chip stock ya, dengan tekanan jual yang seperti ini, harganya terus turun seperti ini, bukan berarti dia akan terus turun nggak berhenti ya, enggak, dia pasti akan suatu saat itu akan rebound, karena saham-saham blue chip ini kan memang saham yang sudah mempunyai fundamental gitu loh. Jadi bukan saham yang sedang rugi lah, atau saham yang GCG-nya bobrok, saham yang manajemennya rusak, kan enggak. Nah jadi untuk saham-saham ini maka saya bisa bilang wah ini marketnya ini cukup menarik, karena ada beberapa saham-saham blue chip yang sedang terkoreksi cukup dalam ya. Salah satunya adalah di saham Bank BRI ini. Nah jadi saya harapkan ya teman-teman setelah melihat video ini teman-teman bisa mempunyai point of view ya. Secara short term dia mengalami penurunan ya, saham-saham blue chip mengalami penurunan karena tekanan jual dari asing ya, dan juga masuknya retail yang berbondong-bondong. Tapi teman-teman juga harus mempunyai point of view untuk long termnya, bahwa ketika saham-saham ini terus ditekan turun secara valuasi menjadi sangat murah, maka dia juga punya potensi untuk rebound dalam jangka panjangnya. Oke guys, cukup sekian ya untuk video kali ini. Sehat selalu, semakin sukses dan selamat selalu. See you guys.